Sini. Orang Gresik. Orang Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Syarah Masailul Jahiliyah, dan insyaallah kita akan masuk pada perkara yang ke-111. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, al-imanu bil batil. Di antara perkara-perkara jahiliyah adalah mengimani kebatilan. Mengimani kebatilan. Al-mas'alatul hadiyatu asyarata ba'dal mi'ati. Al-mas'alatul hadiyata asyarata ba'dal mi'ati. Perkara yang ke-111, al-imanu bil jibti wat taghut, yaitu beriman kepada al-jibti. Al-jibti ay as-sihr wa huwa minasyaitan. Beriman kepada sihir, mempercayai sihir. Wa taghut, dan beriman kepada taghut. Taghut berasal dari kata tughyan. Maknanya apa? Melampaui batas. Ya, taghut itu maknanya ma tazawaza bihi al-'abdu min hududillah. Apa yang seorang hamba itu melampaui batas di dalam
batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah taala menjelaskan perkara jahiliyah yang satu ini. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, mereka beriman kepada al-jibti wa taghut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan sebagian di antara orang-orang ahlul kitab. Dan yang dimasukkan di sini adalah orang-orang Yahudi. Mereka diberikan kitab, yaitu kitab Taurat, yang pastilah kitab itu terkandung di dalamnya perintah untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah, dan perintah untuk menjauhi semua perkara-perkara kebatilan, dari perkara kesyirikan, termasuk di dalamnya sihir. Akan tapi mereka malah beriman, percaya kepada al-jibti wa taghut. Wal jibtu kila wa sihr. Al-jibtu maknanya sihir. Apa makna sihir? Artinya apa? Sihir itu dari sisi bahasa apa? Al-khafiyah atau al-makhfiyu, suatu yang tersembunyi, suatu yang halus, itu sihir. Adapun secara istilah syariah yang dinamakan sihir apa? Istiqdamu syayatin, kita memberikan pelayanan kepada syaitan-syaitan untuk menimpakan sihir itu kepada siapa yang dikehendaki. Sehingga sihir tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan apa? Dengan istiqdamu syayatin, dengan bantuan syaitan, pertolongan syaitan. Dan syaitan tidak akan mampu, tidak akan mau membantu seseorang kecuali dengan imbalan. Imbalannya adalah apa? Perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran. Syaitan tidak akan mau membantu seseorang sehingga seseorang itu bisa memiliki kesaktian, memiliki khawariqul adah, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang mengagumkan, yang kebanyakan orang tidak bisa melakukannya, maka tidak akan mau melakukannya kecuali dengan apa? Dengan memberikan imbalan. Dan imbalan itu adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran, kemudian perbuatan kebid'ahan, masuk di dalamnya perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Semakin sakti, semakin hebat seorang dukun, seorang tukang sihir, maka pastilah semakin besar kesyirikan yang dia lakukan, semakin besar kekufuran yang dilakukan. Wakila asyaitan, dan dikatakan juga asyaitan. Al-jibtu maknanya asyaitan. Oleh karena itulah orang-orang yang dia melakukan sihir atau meminta untuk dilakukan sihir, maka tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Orang yang melakukan sihir maupun yang meminta untuk dilakukan sihir, maka tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Sehingga ya tidak perlu seseorang itu kemudian menjadi apa? Hasad atau dengki kepada orang yang menyihirnya. Maka tidak perlu itu. Bahkan yang perlu malah apa? Malah mendoakan. Ya, kalau Allah masih sayang kepadanya, maka Allah akan tunjukkan kepadanya hidayah.
Karena orang yang meminta untuk dilakukan sihir, apalagi orang yang melakukan sihir itu sendiri, maka dia dihukumi oleh para ulama telah keluar dari agama Islam, sehingga dia tidak akan mendapatkan bagian kebaikan, jangankan di akhirat, ya, dan itu sudah pasti. Bahkan di dunia ini pun orang yang melakukan sihir atau meminta untuk dilakukan sihir, maka juga tidak akan mendapatkan bagian kebaikan. Baik. Kemudian wa taghut, taghut man tazawaja hududallah. Dikatakan taghut itu berasal dari kata tughyan. Mananya apa? Melampaui batas. Berasal dari fi'il madhi. Fi'il apa? Taghut fi'il, asal fi'ilnya apa? Tagha. Anda bisa lihat di dalam surah apa? An-Naziat, gimana ayatnya? Kalau yang disebutkan oleh para ulama biasanya diambil dari surah Al-Haqqah. Di ayat setelahnya itu apa itu? Yang ketika air itu melampaui sudah. Gimana ayatnya? Saya juga tidak siapkan tadi. Ayatnya gimana? Taghal ma, ya, ketika air itu apa? Meluap, artinya melampaui batas. Ayat. Dikatakan taghut, ya, seseorang yang melampaui batas pada batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam apa? Ya, kalau lengkapnya itu man tazawaza bihil abdu min apa? Min matsbu'in wa muta'in, dari diikuti dan ditaati. Ya, seperti orang-orang yang man ubida bi ghairillahi wa huwa radin, orang yang diibadai dari selain Allah dalam keadaan dia ridha. Jadi orang kok ditaati melampaui batas, maka dikatakan dia termasuk taghut. Misal seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, dia memerintahkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram, kemudian diikuti, maka ini namanya taghut. Demikian juga seorang pemimpin yang dia ditaati melampaui batas dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah, maka juga dikatakan sebagai taghut. Sebagaimana istilah ini ma'ruf di kalangan orang-orang takfiriyun. Ya, kalau menyebut pemerintah mereka akan mengatakan apa? Taghut. Baik. Kemudian kata beliau, wa sababu nuzulil ayah, dan sebab dari turunnya ayat, annal yahuda alladzina kanu bil madinati, bahwasanya orang-orang Yahudi yang dulu tinggal di Madinah, lama hajaran nabiyyu ilal madinati, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah, wa aqada ma'ahumul muahadata, dan telah mengikat perjanjian dengan mereka, ala alla yuqatilul muslimin, bahwasanya mereka tidak boleh memusuhi atau memerangi orang-orang muslim, wa ayyudafi'u 'anil madinati man qasadaha, demikian juga perjanjiannya mereka harus membantu atau mereka harus membela kota Madinah, man qasadaha, kepada siapa yang bermaksud untuk menyerangnya atau menghancurkannya. Wa atau al-ahda ala dzalik, dan mereka harus memberikan perjanjian itu di atas hal tersebut. Falamma daqu bin nabiyyi wa bi ashabihi dar'a, maka tatkala mereka merasa sempit karena sebab Nabi dan sebab para sahabat-sahabatnya, dar'a sadra,
dadanya, dar'ai sadra, wa ra'a anna al-islam yantasiru wa yanmu, dan mereka telah melihat bahwasanya Islam itu telah menang dan telah berkembang, telah tumbuh. Dhahaba sadatuhum ila Quraisyin bi Makkah, pergilah pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka itu ke orang-orang Quraisy di Mekah. Yastanjiduna bihim ala rasul. Yastanjiduna maknanya talabul aun. Mereka mencari pertolongan atau bantuan kepada mereka ala rasul. Nah, ala di sini harfu jar maknanya apa? Untuk mengalahkan atau untuk menghancurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yastanjiduna ala itu maknanya apa? Minta tolong untuk menghancurkan, mengalahkan. Wa yuriduna minhum ayadhabu ma'ahum liqitalin nabi. Dan mereka menginginkan dari orang-orang Quraisy itu agar mereka pergi bersama mereka untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alhamallahu Quraisyan ayas'alu haulahi, maka Allah mengilhamkan kepada orang-orang Quraisy untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi ini. Alhama itu maknanya Allah, bisa dimaknai Allah menjadikan mereka itu punya keinginan untuk bertanya kepada orang-orang Quraisy, bertanya kepada orang-orang Yahudi ini. Ya, karena orang-orang Yahudi diberikan kitab Taurat yang ada di dalamnya perintah Allah, ada di dalam syariat-syariatnya, bahkan ada di dalamnya itu kebenaran-kebenaran yang banyak. Wa qalu lahum, maka orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang Quraisy itu, antum ahlu kitab. Maka orang-orang Quraisy itu berkata atau bertanya kepada orang-orang Yahudi, antum ahlu kitab, kalian itu orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Fa ayyuna 'alal haqqi, maka siapa di antara kami ini yang berada di atas kebenaran? Muhammadin am nahnu, Muhammad atau kami? Muhammad atau kami, orang-orang Quraisy. Qalu, maka orang-orang Yahudi itu bertanya, mada antum alaih, apa yang kalian itu berada di atasnya, atau keadaan kalian itu bagaimana? Qalu, maka orang-orang Quraisy itu mengatakan, nahnu nukrimu dhaifa, kami ini orang yang senantiasa memuliakan tamu. Ya, karena memang mereka punya sifat atau akhlak-akhlak yang mulia itu sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum datangnya Islam, mereka orang-orang yang memang terbiasa memuliakan tamu. Kalau ada tamu yang datang, mereka akan muliakan. Mereka berikan makanan, pakaian, tempat tinggal. Wa nasilul arhama, dan kami senantiasa menyambung tali silaturahmi. Wa nasqi al-hajija, dan kami senantiasa memberikan minum orang-orang yang berhaji. Wa kada, dan demikian. Kami ini selalu apa? Saling membela di antara kami, kerabat kami sendiri. Bahkan orang-orang Quraisy zaman dahulu itu rela, mereka menumpahkan darahnya sendiri, berkorban untuk membela kabilahnya, atau kabilah yang membuat perjanjian dengan mereka. Ibarat seorang laki-laki itu laki-laki yang jantan, maka mereka tidak akan rela jika kabilah mereka itu dihinakan. Wa amma Muhammad, kata mereka, adapun Muhammad, yaitu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sabba alihatana, maka sesungguhnya dia telah mencela, menghina sesembahan-sesembahan kami, wa abadinana, dan mencela agama kami,
wa khalafa dina ajdadihi, dan dia telah menyelisihi agama nenek moyangnya sendiri, wa qata arhamana, dan dia telah memutus tali kekerabatan dan persaudaraan kami, wa dan yang lainnya. Dari tuduhan-tuduhan orang Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang di antara ucapan yang sering mereka katakan kepada Rasul kita, bahwasanya mereka menuduh Rasulullah itu telah mencerai-beraikan di antara keluarga-keluarga orang-orang Quraisy, sehingga bapak berpisah dengan anaknya, saudara bermusuhan dengan saudaranya. Nah, seperti kisah yang masyhur dari Mus'ab bin Umair, sampai ibunya menangis agar Mus'ab bin Umair anaknya itu meninggalkan agama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika keimanan sudah menghujam kokoh di dalam hatinya, maka di antara ucapan beliau yang beliau katakan kepada ibunya, ya ummi, wahai ibuku, seandainya aku punya 1000 nyawa, kemudian nyawa itu tercabut dariku satu persatu, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqalu lahum, maka orang-orang Yahudi mereka berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, antum alal haqqi, kalianlah yang berada di atas kebenaran, wa Muhammadun ala batilin, dan Muhammad itulah yang berada di atas kebatilan. Wa hum ya'lamuna anna Muhammadan ala haqqin, dalam keadaan mereka orang-orang Yahudi itu tahu bahwa saya Muhammad itu berada di atas kebenaran. Ya, karena risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kenabian beliau itu sudah tertulis di dalam apa? Dalam kitab Taurat. Sebagaimana apa yang sudah kita sebutkan beberapa kali, mereka dahulunya tidak pernah tinggal di Madinah. Mereka dahulunya tinggal di mana? Di Palestina, di Syam. Maka ketika dikabarkan di dalam kitab Taurat akan datang Nabi akhir zaman di tempat yang namanya Yasrib, yang ditumbuhi oleh pohon kurma yang banyak. Ya, karena Madinah memang terkenal dengan kualitas kurmanya. Ya, kurma Madinah itu di antara kurma ajwa itu dari Madinah. Maka berduyun-duyunlah mereka bergelombang mendatangi kota Madinah, dan itu dilakukan sejak sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi. Berapa generasi itu, Pak? 600 tahun sebelum kelahiran Nabi. Berarti ya kalau generasi manusia umur 60-70 tahun berarti sekitar 10 tahun itu generasi. 10 generasi. Subhanallah. Itu sudah berdatangan tuh sedikit demi sedikit ke kota Madinah menyambut datangnya seorang rasul yang terakhir di akhir zaman. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail, dan dikatakan oleh para ulama beliau satu-satunya rasul dari kalangan keturunan Nabi Ismail, maka mereka serta-merta kemudian menolak dan tidak mau mengimani risalah kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dalam keadaan mereka tahu di kitab Taurat mereka itu bahwasanya tanda-tanda kenabian itu ada pada diri beliau, dan hanya beriman dari kalangan mereka sedikit sekali. Baik. Wa huwa Rasulullah, dan beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna haula'i, dan adapun mereka ini yaitu orang-orang kafir Quraisy, abadatu asnamin wa ausanin, mereka adalah para penyembah berhala dan patung-patung. Abadah itu jamak dari apa? Abidun. Jadi jamak itu banyak, jamak taksir itu banyak. Faqala Allah fihim, maka Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberi sebagian dari kitab
mereka malah beriman kepada al-jibti wa tagut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir, mereka inilah, itu orang-orang kafir itulah orang-orang yang lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang lebih mendapatkan apa? Petunjuk jalan dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Walahadu kaifa anna Allah qal, dan mereka mengikuti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka malah beriman kepada al-jibti wa tagut, ma annal amra muwafaqatun fi dhahiri faqat. Bersamaan bahwasanya apa? Perkaranya itu hanya mencocoki pada perkara yang zahir saja. Apa maksudnya? Orang-orang Yahudi itu, maka mereka hanya mencocoki perkara yang nampak saja. Adapun dari segi keimanan, sebetulnya apa? Sebetulnya mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada al-jibti wa taghut. Tapi mereka hanya mempercayai dari sisi zahirnya saja, karena keinginan dari hawa nafsu mereka yang mereka inginkan. Wasammahu imanan, dan Allah menamakan itu dengan keimanan. Fadalla ala anna al-muwafaqata lil kuffari ala ma hum alaihi, maka itu menunjukkan bahwa sekedar mencocoki orang-orang kafir pada apa yang ada pada mereka, min ghairi ikrahin, dengan tanpa paksaan, itu adalah imanun bimahum alaih. Itu adalah tetap saja dikatakan beriman dengan apa yang mereka berada di atasnya, atau beriman dengan apa yang ada pada mereka. Walau lam ya'taqid biqalbihi, meskipun dia tidak meyakini dengan hatinya. Lain. Wa hunaka unasun al'an yaqulun, maka ada di sana orang-orang yang sekarang ini mereka biasa mengatakan, innal insana la yakfur wa la qala al-kufra hatta ya'taqidahu biqalbihi. Sesungguhnya seseorang itu dia tidak akan kafir meskipun dia telah mengucapkan ucapan kekufuran, dia tidak akan kafir sampai dia meyakini dengan hatinya. Jadi kata beliau, ada sebagian orang-orang yang mengatakan orang itu tidak bisa dikafirkan, atau orang itu tidak bisa dia dihukumi sebagai orang yang bisa terjerumus kepada kekufuran kalau sekedar dia mengucapkan ucapan kufur saja sampai dia meyakini di dalam hatinya itu. Paham ini? Fala qala kalam al-kufri min ghairi ikrahin, maka seandainya dia telah mengucapkan ucapan kekufuran dengan tanpa paksaan, wa fa'ala af'al al-kuffari, dan dia telah melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, wa sabballaha wa rasulahu, dan dia telah mencela, mencaci Allah dan Rasulnya, wa fa'ala ma fa'ala, dan melakukan apa yang telah mereka lakukan, fa innahu la yukaffaru inda haula'i, maka sesungguhnya mereka itu, atau sesungguhnya dia itu tidak bisa dikafirkan menurut mereka ini, hatta yu'lama ma fi qalbi, sampai diketahui apa yang ada di dalam hatinya. Wa hadza madhhabu ghulatil murji'ah, dan ini adalah mazhab pendapat dari orang-orang murji'ah yang gulu. Gulat itu artinya ekstrim, orang-orang ekstrimnya orang-orang murji'ah. Nas'aluhu al-afiyata wassalamah, kita minta kepada Allah al-afiyah wassalamah. Ini mungkin sekilas seperti iskal, ya. Sekilas seperti apa? Iskal. Dan bisa jadi nanti akan muncul pertanyaan dari antum. Apakah orang yang mengucapkan ucapan kekufuran itu karena kebodohan yang ada pada dirinya kemudian dikafirkan? Maka bukan itu maksudnya. Tapi yang beliau maksudkan oleh sahabat,
orang melakukan kekufuran atau mengucapkan ucapan kekufuran, akan tapi dia tahu bahwasanya itu adalah ucapan kekufuran atau perbuatan kekufuran. Meskipun dia tidak apa? Dia tidak meyakini itu. Meskipun dia tidak meyakini. Maka seperti ini tetap dikatakan orang yang bisa terjerumus kepada kekufuran. Baik. Sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi. Keadaan orang-orang Yahudi. Fallahu wasafa haula'i bi annahum, maka Allah telah mensifati mereka ini bi annahum, bahwasanya mereka yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada al-jibti wa taghut. Ma anna ma hasala minhum, bersamaan bahwasanya apa yang terjadi dari mereka huwa muwafaqatu fil zahir, hanya sekedar mencocoki pada zahirnya. Wa hum fi qulubihim, adapun mereka di hati-hati mereka itu yataqiduna annahum khati'un, mereka meyakini bahwasanya orang-orang Quraisy itulah mereka orang-orang yang salah sebetulnya. Wa anna Muhammadan ala haq, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang berada di atas kebenaran. Lakin hamalahum al-kibru wal hasadu wa adawatur rasul, akan tapi mendorong mereka untuk melakukan itu adalah kesombongan, kedengkian dan permusuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aywafiquhum fil zahir, yang mendorong mereka untuk mencocoki orang-orang atau menyetujui orang-orang kafir Quraisy pada zahirnya. Wa kaffarahumullahu bidzalik, dan Allah telah mengkafirkan mereka dengan sebab hal tersebut. Wa hadhihi daqiqatun 'azimatun min masailit takfir, dan ini adalah perkara yang daqiqah. Apa daqiqah? Lembut, halus, azimah, yang agung, min masailit takfir, di dalam permasalahan pengkafiran. Wa fiya raddun ala man yaqul, dan ada padanya itu bantahan kepada orang yang mengatakan la yakfur al insanu mahma qal, la yakfuru al insanu mahma qal, seseorang itu tidak akan kafir apapun yang dia katakan. Wa ma fa'ala, dan apapun yang dia lakukan. Wa ma ata minal kufri, dan apapun yang dia datangkan dari kekufuran. Walau sabballahu wa rasulahu, dan meskipun dia mencela Allah dan Rasulnya, hatta ya'lama annahu fi qalbihi yuwafiqu ala hadha syai', sampai dia mengetahui bahwasanya ada di dalam hatinya itu mencocoki pada perkara ini. Baik, nas'alu al-afiyata min hadzal dhalal, kita minta kepada Allah keselamatan dari kesesatan ini. Sebagaimana contoh dari ucapan beliau yang terakhir tadi, walau sabballaha wa rasulah, meskipun dia itu mencela Allah dan Rasulnya. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa mencela Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya itu termasuk kekufuran, dan orang yang melakukannya itu bisa diancam dengan kekufuran meskipun dia hanya sekedar bersenda gurau saja, meskipun dia hanya sekedar apa, bermain-main saja. Ini salah satu penerapan dari kaidah yang beliau jelaskan. Sebagaimana contoh apa yang disebutkan di dalam kisah, di dalam hadisnya tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Maka disebutkan di dalam kisahnya dari sahabat Ibnu Umar bahwa ketika di perang Tabuk, itu perang yang sebetulnya tidak terjadi peperangan, maka tapi Rasulullah sudah mengerahkan hampir semua sahabat yang ada di kota Madinah. Bahkan sebagian orang-orang munafikun juga ikut, karena mereka takut. Mereka harus wajib ikut. Kalau tidak ikut maka mereka harus mendatangkan udzur, harus punya alasan. Sehingga masyhur di dalam kisahnya dalam surah At-Taubah, ada di antara sahabat yang disebutkan ada 3 orang yang tidak bisa ikut, dan 3-tiganya apa? Tidak mau memberikan udzur. Salah satunya adalah siapa? Ka'ab bin Malik. Adapun orang-orang munafikun, mereka udzur. Mereka minta udzur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami meninggalkan keluarga dan keluarga kami harus dijaga. Nanti yang lainnya minta udzur lagi.
Nah, terus kecuali 3 sahabat. Maka di saat perang Tabuk itu keluar ucapan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mereka berkumpul dengan sama temannya. Dia katakan, "Ma ra'ayna misla haula'il qurra arghaba butunan wa aghdaba alsunan wa ajmana 'inda liqa'il adu," yakni Rasulullah SAW wa ashabahum. Kata si munafik ini, kita tidak pernah melihat seperti orang-orang yang paling buncit perutnya, paling dusta ucapannya, dan paling penakut, pengecut ketika bertemu dengan musuh. Dan dimaksudkan dengan Al-Qurra, para pembaca-pembaca Al-Quran ini, dialah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ada sahabat di situ, masih muda, disebutkan masih remaja. Ketika mendengar ucapan ini, maka dia mengatakan, "Wallahi kadzabta, demi Allah kamu dusta. La ukhbiranna dzalika Rasulullah SAW. Sungguh aku akan mengkhabarkan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah sahabat ini mendatangi Rasulullah, dan sebelum datang sampai pada Rasulullah sudah turun ayat di dalam surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Maka jika engkau tanya kepada mereka, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami hanya sekedar bermain-main dan bersenda gurau saja. Qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian itu mengolok-olok? Maka setelahnya Allah Ta'ala berfirman, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta alasan atau udzur, maka sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka syahid yang disebutkan oleh para ulama, faqad kafartum ba'da imanikum. Jadi asalnya mereka dihukumi orang-orang yang beriman dengan iman apa? Yang lemah. Dan mereka menjadi kafir setelah apa? Sekedar mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Sekedar mereka mengolok-olok, maka itu menjadikan sebab kekafiran. Sehingga para ulama menjelaskan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, maka sekedar seorang mengolok-olok saja bisa terjatuh kepada kekufuran. Dan itu sama saja apakah dia tahu bahwasanya hukum mengolok-olok itu adalah hukum kekufuran atau tidak, maka tetap jatuh. Ini bahaya apa? Mengolok-olok Allah, mengolok ayat-ayatnya dan mengolok-olok Rasulullah SAW. Ini bahayanya. Sehingga sama saja apakah dia tahu ilmunya atau tidak. Dia tahu kalau sekedar mengolok-olok itu haram, tapi tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran, maka tetap sama saja dia bisa terjerumus kepada kekufuran. Karena asal dari agama ini adalah apa? At-ta'dim, ta'dimullah, wa ta'dimu ayatihi, wa ta'dimu rasul. Asal dari agama ini adalah mengagungkan Allah, mengagungkan ayat-ayatnya, dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tauhid ada terkandung di dalamnya pengagungan kepada Allah. Sehingga ketika seorang itu mengolok-olok, maka telah hilang pengagungan di dalam hatinya. Dan itu perkara yang bisa menjerumuskan seorang kepada kekafiran. Maka ini hal yang berbahaya. Ini hal yang berbahaya. Yang banyak sebagian dari kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui tentang perkara yang berbahaya seperti ini, akhirnya mereka ikut-ikutan untuk mengolok-olok. Maka ini hal yang berbahaya. Termasuk mengolok-olok syariat, mengolok-olok lihyah, mengolok-olok isbal, mengolok-olok apa? Jilbab. Itu kekufuran. Yang sekarang ini kan sudah beberapa kali terjadi atau sering terjadi. Orang-orang berani mengolok-olok agama Islam, maka itu termasuk di antara kekufuran. Baik. Kemudian kita baca setelahnya,
Perkara yang ke-112. Tafdiluhum al-kufra 'alal iman. Itu pengutamaan mereka, atau mereka mengutamakan kekufuran di atas keimanan. Al-kufra itu maf'ulun bih, dari apa? Tafdil. Tafdil isim masdar ya'mal amala fi'lil madhi. Itu apa? Yansibu al-maf'ul. Al-mas'alatu saniyata asyarata ba'dal mi'ah. Perkara yang ke-12, tafdilu dinil musyrikin ala dinil muslimin. Mengutamakan agama orang-orang musyrikun di atas agama orang-orang muslim. Agama kaum muslimin. Kama hasala minal yahudi mimma jaa dzikruhu fil mas'alati sabiqah. Sebagaimana telah terjadi pada kalangan orang-orang Yahudi dari apa yang telah datang penyebutannya di dalam perkara yang sebelumnya. Wa hada yatanawalu kulla man faddala dinal kufri ala dinil muslimin. Dan perkara ini atau perkara jahiliyah ini itu mencakup semua kullaman, setiap orang yang lebih mengutamakan agama kekufuran dibandingkan agama yang kaum muslimin. Ya, termasuk lebih apa? Membela mereka, termasuk apa? Lebih mencintai mereka, memberikan wala kepada mereka, maka ini termasuk di antara kekufuran. Ausawa bainahuma, atau menyamakan di antara keduanya. Menyamakan saja itu kekufuran, apalagi sampai mengutamakan mereka. Seperti ujiannya orang-orang sekarang seperti itu. Terutama orang-orang yang dekat dengan media. Muncul orang-orang di akhir zaman ini yang bicara ngalor ngidul tentang agama tapi tanpa ilmu. Jadi ketawa kita kadang. Seperti apa? Mereka berdalilkan agama Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka berada di atas kebenaran. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah. Gimana ayatnya? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, orang-orang Sabiin yang mereka beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala mereka dan mereka tidak akan pernah khawatir dan mereka tidak akan pernah bersedih. Ini ayat jadikan dalil oleh mereka bahwasanya orang-orang Ahlul Kitab itu mereka pun berada di atas kebenaran. Kalau akhlak mereka baik, maka mereka akan masuk surga sebagaimana kaum muslimin. Bagaimana jawabnya? Menjawabnya bagaimana? Nah, sudah berlalu, sudah lewat ini. Menjawabnya bagaimana? Ada yang ingat? Hah? Sebagaimana penjelasan para ulama, maka yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti agama siapa? Agama Nabi Musa sebelum diutusnya Nabi Isa. Orang-orang Nasara siapa mereka? Orang-orang Nasara ini yang mengikuti agamanya Nabi Isa sampai diutusnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan diterima agamanya, tidak akan diridhoi amal-amalnya sampai beriman kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jadi masalah, kita kaum muslimin mengimani Nabi Musa, Nabi Isa tidak mengimani. Kita mengimani kitab Taurat, kitab Injil. Bahkan kalau kita tidak mengimani kitab mereka, maka kita pun bisa terjatuh dalam kekufuran. Tapi mereka justru malah tidak mau beriman kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Nah, ini maksudnya. Nah, ini barusan dipakai oleh orang yang jahil untuk apa? Mencela orang-orang yang senang mengkafirkan
selain dari orang-orang kaum muslimin. Nah, ini kan ucapan yang aneh. Mereka berdalilkan dengan ayat ini. Nah, orang tidak paham agama bicara agama. Kasihan orang-orang yang awam. Baik. Wa min dzalika alladziina yuhawiluna taqriba bainal adyani salasah. Nah, termasuk dari perkara itu, perkara jahiliyah ini, mereka lah orang-orang yang berusaha takrib. Takrib itu apa? Mendekatkan di antara agama-agama yang tiga, al-Yahudiyah, wa Nasraniyah, wal Islam. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan kulluha adyanun samawiyatun, semuanya itu adalah agama-agama samawiyah. Yajibu ta'akhi baina ashabiha, wajib untuk apa? Saling bersaudara di antara pemeluk-pemeluknya. Wa ta'awunu fima bainahum, dan wajib juga untuk saling tolong menolong di antara mereka. Sebagaimana nanti akan sebentar lagi muncul, nanti semakin banyak lagi ucapan-ucapan kekufuran berkaitan dengan perkara jahiliyah ini. Ya, karena mendekati apa? Akhir tahun. Ya, semakin muncul ajakan-ajakan untuk apa? Istilahnya menyatukan agama, toleransi. Ya, tapi toleransi yang kebebasan, untuk mengajak menghormati mereka, mengajak untuk apa? Merayakan atau memberikan selamat kepada hari raya mereka. Maka seperti ini akan muncul terus berulang-ulang setiap akhir tahun. Yang kasihan kaum muslimin, orang-orang awam mereka. Maka itu ujian bagi mereka. Ya, kalau mereka tidak mau bertanya kepada ahlul ilmi, para ulama, ya Allah biarkan mereka tenggelam, terjerumus kepada kekufuran tanpa mereka sadari. Nah, repotnya yang kerjanya di instansi-instansi ini yang repot. Kalau pimpinannya sudah mengajak demikian, wah repot sekali. Nanti resikonya di PHK lagi. Ini ujian berat ini. Baik. Kita baca satu ya, satu lagi. Kemudian perkara setelahnya, khalatul haqqi bil batili liyuqbalal batilu. Mencampur kebenaran dengan kebatilan agar kebatilan itu bisa diterima. Al-mas'alatu salisata wa asyrata ba'dal mi'ah. Perkara yang ke-113, labsul haqqi bil batili. Labsu al-khalatu, yaitu mencampur kebenaran dengan kebatilan. Dibacanya lamnya dengan apa? Maftuhah, labsu. Kalau dibaca lubsu artinya apa? Memakai pakaian itu. Lubsu siap itu pakai lam yang madmumah, lubsu. Kalau labsu itu mencampur. Min adatil kufari wa ahlil jahiliyah minal yahudi wan nasara wa ghairihim, termasuk dari kebiasaan orang-orang kufar dan orang-orang jahiliyah di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara dan selain mereka, labsul haqqi bil batil, mencampur kebenaran dengan kebatilan. Wal labsu huwa al khalatu, labsu itu maknanya khalat, mencampur. Fahum yukhallituna al haqqa wal batila, mereka mencampurkan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Min ajli ay yurawwijal batila, dengan tujuan, min ajli itu dengan maksud atau dengan tujuan, ay yurawwijal batila, untuk menghias-hiasi kebatilan. Yurawwija dari kata zayyana yuzayyinu, tajzin. Li'annahu law kana al-batilu wahdahu, dikarenakan seandainya kebatilan itu sendirian, aja kebatilan itu yang nampak sendirian, dia tidak bercampur dengan kebatilan, dengan apa? Perkara yang hak, ma qabilahu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ya, karena jelas itu kebatilan. Ya, sama halnya orang-orang ahlu ta'wil, mereka tidak mau dikatakan ahlu tahrif, karena ahlu tahrif maknanya orang-orang yang merubah. Mereka tidak mau, kalau mereka mengatakan ahlu tahrif, ya nanti orang-orang tidak mau beriman, tidak mau mengikuti, maka mereka mengatakan sebagai ahlu ta'wil. Lakin idza
lubisa bil haqqi, akan tapi jika kebatilan itu dicampur dengan kebenaran, fa innal aghrara minal mu'minin, maka sesungguhnya orang-orang yang tertipu dari kalangan orang-orang yang beriman, wa qasirin nadhari, dan orang-orang yang pendek wawasannya, sempit wawasannya, pendek jangkauan pikirannya, yakbalunahu, itu mau menerimanya. Sebagaimana orang-orang jahil, orang-orang awam kebanyakan, mereka tidak bisa membedakan ini mana perkara yang hak dan perkara yang batil ketika sudah terbungkus dengan perkara yang dicampurkan di dalamnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hada fi haqqun, perkara ini ada padanya itu kebenaran. Fayaqbalunahu kullahu, maka mereka akhirnya mau menerima seluruhnya. Amma law annahum qabilul haqqa minhu, adapun seandainya mereka itu mau menerima kebenaran darinya, faqat saja, waraddul batila, dan mau menolak kebatilan, kana hasanan, maka itu yang baiknya. Walakin idza qabilu kullahu fahada wal khata, akan tapi jika mereka itu malah menerima semuanya, maka inilah yang terjadi kesalahan. Artinya kalau kebatilan dan kebenaran itu bercampur, kemudian dengan ilmunya seseorang dia bisa mengambil, memilah, ini yang hak dia ambil, kemudian yang batil dia tinggalkan, maka ini yang diinginkan, ini yang baiknya. Ya, tapi kalau kemudian semuanya terus ditelan mentah-mentah semua, diterima semuanya, maka ini yang keliru. Sebagaimana ucapan sebagian orang-orang yang masih masih tercampur pemahamannya. Kadang mereka mengatakan, ya tidak apa-apa, saya mau ngaji ke sana kemari, tidak ada masalah. Yang penting saya ambil yang baik-baiknya saja. Nah, dari mana dia tahu itu baik atau tidak? Nanti disampaikan perkara kesyirikan, akan tapi dibalut dengan hujah-hujah, dalil-dalil yang mengagumkan. Akhirnya cuma bisa manduk-manduk saja. Oh gitu ya. Oh itu bagus berarti. Diajarkan perkara kebid'ahan, sebutkan hadis-hadisnya. Siapa yang tahu hadis itu hadis yang palsu, hadis yang dhaif, atau hadis yang sahih, akan tadi dipahami keliru. Siapa yang tahu? Dan ini sebagian menimpa. Sebagian menimpa di kalangan para ikhwah yang baru awal-awal mengaji. Kadang mereka mengambil dari sana dari sini. Nah, tapi tidak bisa memilah mana yang perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Fal wajibu ala ahli nadhari, maka yang wajib bagi orang yang punya pandangan luas, wa ahli al-uquli as-salimati, dan orang-orang yang memiliki akal-akal yang selamat, annahum la yaqbanul al-asya, bahwasanya mereka tidaklah boleh menerima setiap atau semua perkara ala awahiniha, di atas di atas layak balunal asya, mereka tidak menerima perkara-perkara itu ala awaniha, itu maknanya bi ghairi tafkirin. Awahinu itu jama dari ahinun, maknanya maknanya al-qabulu bi ghairi tafkir, ya menerima tanpa mau memikirkan terlebih dahulu. Bal yumakhisunaha wa yahtabirunaha, tetapi hendaknya dia menelitinya dan mengujinya. Fayaqbaluna ma kana fiha min haqqin, maka dia hanya menerima apa yang ada padanya itu kebenaran. Wa yarudduna ma kana fiha min batil, dan dia hanya menolak apa yang ada padanya itu dari kebatilan. Sebagaimana dulu pernah di dalam masalah takdir, ada seorang ustaz, followernya itu jutaan di Indonesia, belajarnya dengan orang-orang di luar negeri sana. Tapi karena memang seseorang itu akan nampak bagaimana akidah dan manhajnya itu ketika dia belajar dengan siapa. Ya, kalau dia belajar kepada orang-orang Qadariyah, maka dia akan berpikiran bermanhaj sebagaimana orang-orang Qadariyah. Sehingga ketika berbicara tentang takdir,
maka dia akan berbicara sesuai dengan ilmu yang dia miliki saja. Sampai-sampai berani mengatakan apa? Bahwasanya Allah itu tidaklah mengetahui sesuatu yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Maka ini ucapan orang-orang siapa? Orang-orang Qadariyah. Ini orang-orang Qadariyah. Ya, orang-orang Qadariyah itu ada yang gula, ada yang ekstrim, yang sampai mengingkari 4 tingkatan takdir. Ini gulatul Qadariyah. Cuma mungkin sekarang ini kalau di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi. Mungkin adanya di orang-orang kufar. Apa 4 tingkatan takdir itu? Yang pertama apa? Al-ilmu, kemudian al-kitabah, kemudian al-masyiah, yang keempat al-khalqu. Ilmu, kitabah ditulis dalam kitab Al-Mahfuz, kemudian masyiah kehendak Allah, semua terjadi karena kehendak Allah. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, semua yang terjadi itu ciptaan Allah. Maka orang-orang Qadariyah yang mutawassithah, artinya yang pertengahan, dia tidak ekstrim, maka biasanya dia terjerumus, tergelincir dalam 2 perkara yang terakhir, atau 2 perkara yang sebagiannya, ya, sehingga muncul ucapan tidaklah suatu terjadi itu diketahui Allah kecuali setelah terjadinya. Maka ini antara ucapan Qadariyah. Barulah nampak, oh ternyata dalam masalah takdir ini saja dia tidak tahu, meskipun dia hafal Quran dengan nomor-nomornya sekaligus, meskipun hafal hadis dengan nomor-nomornya sekaligus, tapi dalam masalah takdir maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Dan itu adalah kekufuran, itu bukan perkara yang remeh. Makanya dalam urusan seperti berbicara tentang akidah, ya semoga kita dijaga oleh Allah dari ketergelinciran. Maka kalau tidak tahu, ya harusnya apa? Bertanya dahulu, dipelajari terlebih dahulu baru berbicara. Baik. Kemudian setelahnya kata beliau, fal kufaru qad yadhkuruna al-haqqa la raghbatan fil haqq. Maka orang-orang kafir itu kadang menyebutkan kebenaran bukan karena cinta kepada kebenaran itu. Raghbatan fi itu maknanya apa? Cinta. Wala mahabbatan lahu, bukan karena cinta badannya, senang badannya. Wa inna ma yadhkurunahu min ajli tarwijil batili bih. Dan mereka itu hanyalah menyebutkannya dalam rangka untuk tarwijil batil, menghias-hiasi apa? Kebatilan. Wal wajibu atanabbuh li hadzal amri. Dan yang wajib adalah berhati-hati terhadap perkara ini. Wa huwa tamyizul asya, yaitu dengan apa? Membedakan segala perkara. Wa adamu tasarru'i, dan tidak tergesa-gesa fi qabuliha, di dalam menerimanya. Lama yadharu fiha min barikil haq, tatkala nampak padanya itu dari apa? Barikil haq, dari jelasnya apa? Kebenaran. Hatta tabara wa tumakhasa, sampai apa? Perkara itu diuji dan diteliti. Wa yukhadu ma fiha min haqqin, dan diambil apa yang ada pada dari kebenaran. Wa yuraddu ma fiha min batil, dan ditolak apa yang ada padanya itu kebatilan. Baik, wa hada inna ma ya'lamu ahlul ilmi wa ahlul basirah, dan perkara ini hanyalah diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki basirah. Wa amal awam wal juhalu, adapun orang-orang awam dan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, wa qasirun nadari, dan pendek jangkauan fikirannya atau pendek wawasannya, fayan khadi'una fi misli hadhil umur, maka mereka bisa tertipu pada seperti atau semisal perkara-perkara ini. Wa tantali alaihim, dan mereka terpedaya padanya. Lakin al-wajibu alaihim, tapi yang wajib bagi mereka ayas'alu ahlal ilmi, hendaknya mereka bertanya kepada para ulama. Wa yastashiru ahlan nadhar, dan bermusyawarah atau meminta apa? Nasihat, meminta arahan orang-orang yang memiliki pandangan
qabla qabuliha sebelum menerimanya, hatta yaslamu minat tamwih hingga mereka itu bisa selamat dari tamwih al-khida. Selamat dari apa? Tipu daya. Baik. Maka ini pembahasan kita dari 3 perkara jahiliyah. Alhamdulillah. Maka kesimpulannya dari perkara-perkara jahiliyah adalah seseorang mengimani kahin atau kuhan, kemudian seorang lebih mendahulukan atau menyamakan agama yang hak dengan agama yang batil dan mencampur adukan di antaranya. Sebagaimana keadaan sekarang ini di akhir zaman ini, sungguh banyak orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, yang akhirnya malah menjerumuskan. Betapa meruginya mereka ketika mereka tidak tahu ilmu, akan tapi berbicara tentang agama, tentang urusan keimanan, tentang akidah. Baik. Sampai di sini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beristiqamah di atas perkara yang hak. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.